Tanjung Pinang bukan hanya tentang laut dan sejarah, tetapi juga tentang kopi tiam. Ruang sederhana, tempat cerita, tawa, dan minum kopi bersama. Kali ini kita akan mengunjungi 3 kopi tiam di Tanjung Pinang dengan kisahnya masing-masing. Kopi tiam pertama yang kita kunjungi adalah kopi tiam yang berhasil memikat warga lokal dan wisatawan dengan Tami, sebuah hidangan mie lokal dengan cita rasa asam tomat dan gurih bawang. Nama saya Eri. Erik, kok Erik ya berarti kedai kopi ini dari Tahun 2018. 2018. Kok tuh belajar dari mana untuk buatan Belajar jadi itu lah, kakak iparnya. Taminya juga banyak pilihan minyak. Iya. Itu minyak apa aja kok? Ada 4 macam minyak. Ada mie kian, mie pok, kue tiaw, bisa emak, bisa kuah, bisa kering. Kalau menurut kok nih Tami yang enak tuh gimana sih? Enaknya dari itulah sausnya, cabenya, sama bumbu-bumbunya. Kalau nggak salah ayam merahnya juga buat sendiri. Iya. Kenapa Koko milih kopi kapal tanker untuk kopi Koko? Kopi kapal tengkel itu enak katanya. Apakah orang teman-teman yang kesini tuh juga nyari kopinya? Ada? Berarti laris ya kok kopinya? Ya lalu itu. Tapi mereka ada jelasin nggak kayak kok kayak kenapa kopinya enak gitu? Tergantung orang itulah bikinnya. Oh iya, dia juga jago ya. Bikin jagonya. Oh Bu Ede ini udah berapa lama buat kopi? 7 tahun lebih juga. Wah 7 tahun, berarti bener-bener ini ya udah jago buat kopi ya, racik kopinya ya. Oke, jadi sekarang kita mau nyoba kopi unik dari kedai kopi 6868, namanya Kopi Si. Bahannya itu susu evaporasi dicampur kopi dan sedikit SKM. Mungkin aku ekspektasinya ini bakal menjadi kopi susu manis gitu ya. Kita coba. Oke, rupanya nggak semanis itu. Oke, jadi kita mesen 2 jenis mie. Tami itu adalah mie yang versi kering. Nah, kalau misalkan kuah yang seperti ini itu namanya mie teng. Dan di sini itu menyediakan 4 jenis mie. Mie taima, mie kue tiaw, mie kia, sama mie pok. 4 ya? Oke. Akhirnya kita makan ya. Kita coba dulu mie teng, mie kuah dengan mie kia. Jadi kalau mie kia ini dia sifatnya kayak mie ayam gitu. Mungkin kita coba dulu nih kuahnya. Wah. Rasa kaldunya itu kerasa banget ya. Gurih, umami, ada sedikit manisnya juga ya. Kelihatan sih kalau mie-nya tuh nggak terlalu lunak. Dia masih ada kayak teksturnya dikit lah ya. Jadi kalau digigit tuh bakal ngegigit lah. Coba toppingnya. Ada ayam, ada bakso ikan. Ini kalau nggak salah ayamnya juga homemade. Kalau aku lihat juga porsinya banyak banget ya. Kita sampingkan dulu mie kuahnya. Sekarang kita coba mie keringnya yang gunain mie taima. Aku penasaran banget soalnya jujur nggak pernah ngelihat mie taima ini. Jadi kalau kalian lihat mie taima itu teksturnya kayak cendol, gendut-gendut dibanding mie yang pipih tadi, mie pok. Kita coba dulu nih teksturnya. Ya chewy banget, jujur kayak rasanya cendol banget. Tapi cendol gurih. Jadi kita aduk dulu. Karena nggak afdol nih kalau misalkan makan tami nggak diaduk. Bumbunya harus bener-bener melumuri semua bagian mie. Kita coba ya. Ini pertama kali makan mie taima dan makannya unik banget rasanya. Cocok banget sama kalian yang suka makanan gurih. Bangun-bangun pagi itu tuh kayak kepengen yang gurih-gurih tuh bisa coba Tami. Lebih enak lagi kalau misalkan kalian nyobain kedai kopi 6868 Tami ayam. Terima kasih banyak. Kopi tiam kedua yang kita kunjungi adalah kopi tiam favorit warga lokal yang buka dari subuh sampai tengah malam. Menjadi tempat yang menyimpan ribuan cerita dan tawa.
Salam kenal kok. Ya, salam. Saya Abeng. Kevin. Abeng, Beng Abeng. ya. Oh, Ko Abeng ya. Ya, kok. Berarti kedai kopi Beng Beng itu dari nama Koko. Iya, dari nama. Oke oke. Kedai kopi Beng Beng ini udah berapa lama sih kok? Saya baru sih sebenarnya, Baru ya? cuma baru. Hmm. Cuma kalau stang-stang yang saya cari ini dia itu kayak sudah favorit orang semua rata-rata, ya kayak macam nasi campur tekia, nasi ayam aliang, kayak macam asam pedas terasa yakin, nasi kari acuang, yang tahu apeng itu udah favorit semua. Saya dengar-dengar Koko tuh juga ini ada stand di sini Iya, nasi rasa ayam. yakin ya. Oh, saya yakin ya. Rasa yakin tuh malah lebih lama dibanding kedai kopi Beng Oh, Beng. lama. Dia 26 tahun. 26 tahun. Iya, rasa yakin. Berarti apakah Dia dari Potong Lembu, Hmm. cabangnya di kedai kopi Beng Beng. Cuma dia di Potong Lembu tidak ada ikan. Di sini ada asam pedas. jadi emang Koko tuh ngebuat kopi tiam ini ya penuh dengan stand-stand yang bisa dibilang legendaris. Iya, ya. Iya, legendaris, Kok. betul. Dan untuk jam bukanya dari jam berapa kok? Dari jam 2 subuh. Jam 2 Jam 2 subuh. Sampai Sampai jam 8 malam udah mulai kemas. kenapa sih Koko mutusin untuk buka kedai kopi setelah ngebuka ini ya rasa yakin ya? Usaha saya berkelong di laut. Oh, Nah, beda ya. beda. Terus gimana? Karena belakangan ikan tambah susah. Saya di kapalnya chip, tukang masak. Jadi saya buka kedai kopi ini karena saya pandai masak. Kalau kedai kopi kalau stang yang tidak favorit orang, kedai kopi kita tak dikejar orang. Orang kejar tuh makan sama kopi. Kopi terutama juga. Kopi mau enak juga. Tapi Jadi ada bagi- kesenangan ya kok kalau ngelihat kedai kopi ini banyak makanan yang Iya. disediain gitu. Nanti saya malahan mau tambah sop tulang sama sop ayam lagi. Nah, ini kok tadi sebenarnya kita sempat ngomongin kopi ya kok. Iya. Berarti kan di sini juga orang-orang menilai kopi ya. Iya nilai. Dia nilai juga. Iya kok. Kalau boleh tahu nih kok kayak kenapa Koko milih kopi kapal tanker? Ya, kopi kapal tanker dia kan kasar, wangi. Iya. Kedai kopi saya ini orang bilang kalau masalah kopi oke. Tak ada orang bilang kopi tak enak. Tak ada. Makanya tuh kopi saya bisa ramai. Kadang orang ngopi aja ke sini. Karena saya bikin kopi pun tidak tipis. Cukup tebal gitu. Dibuat pekat. Kalau gitu kami Iya. langsung pesen aja ya kok. Nah, boleh? Oke, jadi kedai kopi Beng Beng ini banyak banget ya pilihan makanannya. Bisa kalian lihat, ini tuh sedikit dari sekian banyak pilihan yang ada di kedai kopi Beng Beng. Tadi kita mesen rekomendasi-rekomendasi dari Ko Abeng. Kita ada sup ikan keladi, nasi ayam Hainan, ikan asam pedas, sama ayam goreng. Selain itu, mereka juga nyediain mie ayam, pau, nasi campur tekia, pisang goreng, bener-bener cocok banget untuk semua kalangan dari subuh sampai malam. Nah, selain hidangan halal, mereka sebenarnya juga menyediakan hidangan non halal kayak tami, nasi campur tekia, dan hidangan Cina lainnya. Cuma di sini tuh Ko Abeng memastikan gimana hidangan ini tuh bisa dinikmati semua kalangan. Jadi pastinya dikasih disclaimer untuk teman-teman yang muslim, mana sih hidangan yang halal dan mana yang tidak. Dan untuk mencuci piring, mangkok tuh juga dipisahkan. Jadi teman-teman di sini bisa makan dengan nyaman, aman, dan pastinya nikmat. Aku mau coba dulu nih nasi ayam Hainannya. Meskipun ayamnya digoreng, itu tuh kelihatan sangat juicy. Dan setelah dipotong-potong pun juga dikasih minyak wijen, kecap, jadi kayak bener-bener terlihat juicy. Cheers. Menariknya adalah kamu ngerasain tekstur goreng kayak garing di luar, tapi yang buat aku kaget tuh mungkin ya jus ini sih, ayamnya yang dalam, ayam bagian dalam tuh sangat juicy. Jadi ada keseimbangan antar renyah, garing, dan lembut gitu. Ditambah lagi minyak wijennya tuh sangat-sangat aromatik. Nah, terus nasinya ini juga pulen aromatik. Wah. Ini kayaknya gede banget ya. Oke, cheers. Menurutku sih memang yang bagian yang paling nikmat di nasi ayam ini adalah sejuicy itu ayamnya. Oke, selanjutnya kita coba sup ikan keladinya. Wah. Cheers. Gede banget nih ikannya. Keladinya.
Tadi kok Abeng mention sih memang ini tuh makanan yang paling cocok pas malam-malam dan kerasa hangatnya, terus juga kuahnya tuh clear, jernih, jadi kalau minum tuh nggak enak, kita malah rasanya segar gitu. Oke, cheers. Wah, oke. Cocok nih kalau yang suka sup ikan. Oke, kita lihat nih ayam gorengnya Rasa Yakin. Nih, yakin sih ini kelihatan dari luar nih enak banget. Mungkin biar lebih nikmat, kita makannya pakai tangan ya. Kok bisa ya? Ini nih digoreng loh, digoreng tapi ayamnya tuh masih lembut banget. Terus kayak menurut aku juga lemaknya sih yang buat itu jadi lebih gurih lagi. Ini ikan asam pedas. Jadi aku milih ikan lebam. Sebenarnya banyak pilihan ikan-ikannya, ikan-ikan fresh. Dan katanya ikan lebam ini memang terkenal di Tanjung Pinang. Kita coba buka harta karun ya. Wah. Kita buka perlahan-lahan. Lembut banget, gendut. Dan kulitnya juga kelihatan sangat gurih. Cheers. Wah. Oke, sebelum ke supnya ya, ini ikannya bener-bener gimana ya ngomongnya? Lembut tapi ada teksturnya gitu loh, dan kuahnya. Lihat ya kuahnya. Wah. Bener-bener penuh dengan rempah ya. Kita coba kuahnya. Wah, kalau dibilang asem, cuma ini kayaknya bisa lebih pedes lagi sih. Wah, rasa asemnya tuh ngingetin aku nih sama kuah tom yum. Menurut aku tuh bisa lebih pedes lagi sih, biar lebih nikmat ya. Kasih aku untuk sama. waktunya ya. Ya, sama-sama. Oke. Aku nggak bisa habisin ini semua. Dia aku panggil bantuan ya. Kita panggil Pak Hoiril. Sini Pak. Kita bantuin, tolong bantuin saya habisin ini semua. Silakan Pak. Ini kalau mau ada nasi ayamnya nih. Nasi dulu. Boleh, boleh. Kopitiam ketiga yang kita kunjungi adalah kopitiam berkonsep modern yang mengutamakan customer experience. Salah satu daya tariknya adalah kuah kaldu mereka yang tidak menggunakan MSG. Oke, nama saya Victorio. Kita buka Indara Food Court itu udah sekarang masuk tahun keempat. Tahun keempat. Bulan Maret ini kita masuk tahun keempat. Oke, kenapa kita bisa bangun food court ini? Konsepnya itu karena keresahan tersendiri kali ya, pengalaman sendiri lah. Ada masalah juga di bagian pembayaran. Setiap kali makanan datang, langsung bayar. Makanan datang, bayar. Jadi pas kita mungkin lagi makan, menikmati hidangan, ada makanan yang kita pesan lagi datang, di tengah-tengah kita lagi makan tuh diminta bayar tuh. Nah, itu kan ganggu. Iya, iya. Nah, makanya kita bikin satu food court itu yang cara bayarnya itu jadi satu kasir, jadi satu bill. Jadi customer itu juga bisa pesen langsung di meja. Customer itu bisa langsung duduk, tinggal duduk, lihat buku menu, pesen sama waiter, terus mereka tinggal tunggu aja. Jadi mereka nggak perlu yang harus keliling semua tenan, lihat makanan ada apa aja. Kalau nggak salah tuh juga kita bisa pesan lewat QR code ya? QR code, Oh, ya itu QR yang terbaru. code. Oh ya, kelebihan kita juga ada ruangan AC. Kita Saya- salah satu food court yang ada ruangan AC. Dan Bisa dibilang ada begitu. yang smoking indoor Dan ada juga yang ya. smoking indoor. Kalau dipikir-pikir ini food court yang bisa untuk WFC. Ya kan bisa untuk kayak mungkin pas makan sambil kerja dikit-dikit Ya. gitu sih kok. Jadi kayak menurut aku ini customer experience itu kayak bener-bener ditekenin gitu loh kok. Kalau nggak salah kok ini di sini ramenya nggak cuma warga Tanjung Pinang ya, tapi Ya. juga luar. Luar, kita banyak tamu turis asing, Tiongkok juga ada, Chinese. Banyak sih di sini. Oke kok, sekarang kita ngomongin tentang hidangan nih ya. Kan di sini makanannya banyak banget. Tapi yang aku tertarik itu tuh adalah Koko sangat anti MSG nih. Oke, anti MSG ya. Karena sekarang banyak minuman banyak kuah yang ada MSG, yang itu banyak dokter yang bilang
setahu saya itu nggak sehat untuk badan. Jadi kami pengen customer itu ngerasain bisa nikmatin makanan enak, tapi nggak usah takut masalah kesehatan badan lah. Makanya kita ciptain tanpa MSG. Kembali lagi ke customer sih. Iya bener kok. Kita di sini yang paling terkenal itu ada sop ikan, Sup ikan. Yong tofu, sama mie pangsit Garuda. Kita main Garuda. panggilnya. Oke kok. Hidangan kita udah sampai. Jadi karena malam, aku tuh lagi pengen yang hangat-hangat. Di sini kita ada curry seafood, sop Hainan, yong taufu, dan ini enggak kuah, mie pangsit Garuda, tapi udah include sama yong tahunya ya. Kita minum kopi dulu. Ya agak aneh ya, kopi malam, tapi gimana ya, namanya juga kopi holic. Cheers. Oke, next pertama kita coba mie pangsit Garuda. Jadi dia pakai mie tipis. Cheers. Suiran ayamnya juga ya bisa dilihat nih, gede banget. Jujur kaget karena rupanya ayamnya tuh nggak cuma sekedar di bumbu, tapi kerasa banget rempahnya. Sekarang kita gabungkan mie kering ini dengan yong tahunya. Ini first sip. Wah, salut sih sama hidangan ini karena kuahnya tuh ya lebih ke light. Jadi untuk nyeruputnya tuh nyaman banget. Oh ya, kalau misalkan kalian lagi malam-malam nih nggak mau makan mie, kalian bisa nih cuma mesen yong tahunya. Ini yong tahu original yang porsinya tuh yang normal. Ada juga yang jumbo spesial. Kita lanjut dengan yang agak heavy. Yang tadi aku lihat prosesnya itu pakai susu evaporasi. Wah gini nih kalau aku aduk-aduk pun juga toppingnya kemana-mana ya, saking banyaknya. Dan sebenarnya kalau untuk curry ini tuh pilihan mie-nya juga banyak, gak cuma kue tiaw. Dia tuh emang rasanya kayak lebih bold dibanding curry gulai-gulai. Mungkin karena pakai susu evaporasi ya, jadi ada sedikit hint manisnya gitu. Oke, kita coba tahunya. Ini kalau kalian lihat tahu kopongnya sangat menyerap kuah ya. Ini kayaknya kalau aku telan bakal bener-bener meledak. Cheers. Cocok sih kue tiawnya sama karinya. Tapi kayaknya bakal lebih cocok lagi kalau pakai bihun ya. Kita coba udangnya. Ini kita dapat udangnya juga ya. Oke, terakhir kita ada sop Hainan. Oke. Bisa dilihat ayamnya sangat tebel ya. Sebelum ayamnya kita ini ya, ke kuahnya dulu. Minum ini kayaknya cocok deh kalau misalkan lagi hujan atau misalkan tenggorokan lagi radang dan ya kamu butuh yang hangat-hangat untuk buat tenggorokan lebih nyaman. Cocok banget. Sekarang kita ke bintangnya. Cheers. Harusnya aku potong ya, soalnya gede banget potongannya. Oke, kalau aku nilai dari semua hidangan ini, favoritku tuh ini sih, sup Hainan ini. Ya ini kayak soto Banjar ya. Coba Pak, coba nilai sini. Sini. Gimana? Oh ya, khas sekali. Khas sekali kan ya? Enak banget ya kalau untuk makan malam. Kalau panas, Iya. biar lebih nikmat lagi. Oke, makasih Pak Hoiril. Itu guys untuk makanannya ya. Itulah 3 dari sekian banyak kopi tiam unik di Tanjung Pinang. Jika kamu mutusin untuk berkunjung ke Tanjung Pinang, pastikan ketiga tempat ini masuk ke dalam destinasi kulinermu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai habis. Follow media sosial Kopi Kapal Tanker dan tunggu lagi keseruan pelayaran kuliner camping berikutnya. Sampai jumpa.